Seseorang mungkin berhasil melakukan terobosan selama bertahun-tahun. Dalam hal ini, tidak hanya umur seseorang akan meningkat pesat, tetapi kekuatannya juga akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang adalah sesuatu yang banyak dicari oleh orang-orang. Dari sudut pandang tertentu, pil obat panjang umur ini lebih berharga dibandingkan dengan pil obat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Shoyan, pil obat embrio yang tidak rata mulai berputar di dalam nyala api. Namun, Shoyan tidak berani untuk rileks sedikit pun saat dia terus meningkatkan kekuatan spiritualnya dan fokus pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pil obat. Jika terjadi kecelakaan, Shoyan mungkin tidak punya kesempatan untuk menangis karena rasa sakit yang dihadapi. Shoyan menempatkan kehati-hatian pada permukaan putih krem dari pil obat. Pil obat tiba-tiba bergetar, dan riak energi yang sangat besar dan kuat tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu seperti gelombang air yang menyebar dengan liar ke segala arah. Riak energi menyebar sebelum akhirnya bertabrakan dengan dinding kuali obat. Tabrakan ini mengeluarkan suara yang sangat jelas. Kuali obat ini benar-benar padat. Jika itu adalah kuali obat biasa, kemungkinan kuali obat itu akan hancur seketika. Shoyan tidak bisa menahan untuk mengeluarkan pujian saat dia melihat kuali obat yang sedikit bergetar. Dia berpikir bahwa kuali obat yang dia peroleh dari Han Feng mungkin sebanding dengan iblis hitam yang digunakan oleh Yao Lao. Kuali obat ini ditutupi dengan gambar-gambar dari semua jenis binatang. Itu juga memungkinkannya untuk menjadi kuali obat yang berada di peringkat kuali surgawi. Suara tabrakan secara bertahap berkurang saat pil obat berwarna krem di dalam kuali obat tiba-tiba memancarkan cahaya yang intens. Pil panjang umur ini memang sangat luar biasa. Itu benar-benar berpikir untuk melarikan diri saat ini. Shoyan juga terkejut saat mengikuti tindakan pil obat ini. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memberi isyarat saat dia mundur dan kekuatan isap menarik cahaya putih. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan memasukkan pil obat ke dalamnya. Pil obat perlahan menjadi tenang setelah dimasukkan ke dalam botol giok. Shoyan hanya tersenyum puas saat melihat hal ini. Dia menghembuskan napas dalam-dalam. Perbaikan pil obat ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Shoyan kemudian menyimpan botol giok itu ke dalam cincin penyimpanan sebelum tangannya tiba-tiba bergetar. Dia menutup matanya dan sepertinya merasakan sesuatu. Tidak lama kemudian, dia akhirnya perlahan membukanya dan bergumam, "Saya sekali lagi merasakan penghalang ke kelas Do Huang. Sepertinya saya akan segera membuat terobosan." Shoyan tenggelam dalam pikirannya saat dia dengan hati-hati merasakan perasaan yang aneh itu. Shoyan kemudian perlahan membuka matanya dan menghela nafas panjang. "Saya bisa merasakannya, tapi akhirnya saya mengalami kesulitan untuk menembus penghalang seperti itu. Sepertinya saya harus menemukan tempat yang tenang untuk melakukan retret untuk waktu yang lama. Jika tidak, terobosan ini akan memakan waktu yang lama." Shoyan dengan lembut bergumam. Meskipun dia telah menyentuh penghalang itu berulang kali, pada akhirnya masih ada celah tertentu untuk melakukan terobosan. Shoyan merenung sejenak sebelum dia sekali lagi menjadi tenang. Dia melambaikan tangannya dan api hijau giok sekali lagi melonjak ke dalam kuali obat. Dia menjentikkan jarinya dan lebih dari 10 kotak giok muncul dari cincin penyimpanan sebelum mendarat di sampingnya dengan tenang. Pil panjang umur hijau tua telah disempurnakan. Selanjutnya, Shoyan perlu memperbaiki beberapa yawan untuk Xian. Gadis ini juga sepertinya akan melakukan terobosan. Dia akan membutuhkan energi yang sangat besar untuk menyelesaikan kemajuannya kali ini. Oleh karena itu, Shoyan tidak ragu-ragu untuk mengambil beberapa bahan obat yang langka untuk membuatkan yawan untuk Xian. Meskipun ramuan obat ini langka, mereka jelas tidak layak disebut jika dibandingkan dengan kemajuan Xian saat ini. Xian mampu bersaing dengan elit biasa Do Huang. Kekuatan tidak biasa yang menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan Shoyan saat ini tidak berani menanggungnya. Jika dia diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Do Huang,
kekuatannya kemungkinan akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu, dia bahkan mungkin bisa bersaing dengan seorang elit Dozong. Pada saat ini, pihak Shoyan membutuhkan ahli seperti itu. Faksi misterius dan tidak biasa yang dikenal sebagai Hall of Soul. Mereka sangat misterius dan banyak memiliki para ahli. Jika Medusa tidak ikut campur saat itu, dia mungkin juga telah ditangkap oleh pelindung Wu. Klan Xiao mungkin benar-benar tamat pada saat itu. Ekspresi Shoyan menjadi sangat jelek ketika dia memikirkan situasi yang akan dihadapi klan Xiao. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata, "Sepertinya aku harus secepat mungkin untuk menerobos ke kelas Do Huang. Setelah aku menerobos, aku akan memiliki kemampuan untuk setidaknya bertarung jika aku bertemu dengan pelindung Wu sekali lagi. Klan Xiao masih membutuhkan perlindungan dari saya, karena itu saya tidak boleh mengalami kecelakaan." Shoyan mengatupkan giginya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Begitu dia menyelesaikan masalah saudara keduanya, dia akan segera melakukan retreat yang dalam. Dia tidak akan menyerah dalam retreatnya sampai dia maju ke kelas Do Huang. Shoyan berhenti untuk menunda lebih lama lagi setelah hatinya mengambil keputusan. Dia melambaikan tangannya dan bahan obat dalam kotak giok yang mengeluarkan aroma yang samar itu bergegas ke dalam kuali obat sebelum akhirnya dibungkus oleh nyala api. Shoyan membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki pil obat. Tetapi untuk memperbaiki yawan ini adalah sesuatu yang mudah disempurnakan. Dalam waktu yang kurang dari 1 jam, dia telah memurnikan semua bahan obat di dalam kotak giok. Selain itu, setelah mempertimbangkan bahwa gadis kecil itu tidak menyukai hal-hal yang pahit, Shoyan juga menambahkan beberapa bumbu khusus yang mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip dengan permen. Shoyan menghela nafas dalam-dalam setelah menyimpan 3 botol besar yaoyan ke dalam cincin penyimpanan. Dia kemudian merapikan ruang rahasia sebelum dia perlahan keluar darinya. Shoyan tiba di halaman depan setelah meninggalkan ruang pelatihan. Dia kemudian melihat cukup banyak orang berkerumun di sekitar tempat ini. Dia menyapu pandangannya dan menemukan bahwa itu adalah Lin Yan, Lin Shuya dan yang lainnya. Dia langsung merasa agak terkejut. Kelompok orang ini yang biasanya tinggal di luar, sebenarnya semuanya berkumpul di tempat ini. Halaman itu memiliki sekelompok besar orang yang sibuk dengan tugas mereka sendiri. Mereka kemudian bersuka cita saat melihat Shoyan. Mereka tersenyum dan melangkah maju dan menyapa Shoyan. "Hehehe, kepala Xiao. Nama ini benar-benar mengintimidasi orang lain." Lin Yan menggoda dan menertawakan Shoyan. Shoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Matanya menyapu Lin Yan, Lin Shuya dan Liu Qing. Dia segera menangkupkan tangannya dan tertawa. "Aku belum sempat berterima kasih pada kalian bertiga. Kami hanya mengikuti Anda untuk berlatih dan mendapatkan pengalaman. Selain itu, tampaknya kami tidak banyak membantu. Sama sekali tidak ada gunanya mengandalkan kekuatan kami untuk melawan para ahli sejati itu." Lin Shuya tertawa getir. Selain membantu memblokir beberapa sesepuh dari Sekte Mystic Cloud dalam pertempuran besar di Sekte Mystic Cloud saat itu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertarungan yang sebenarnya. Para sesepuh Sekte Mystic Cloud hanya memiliki pencapaian seperti itu setelah berlatih bertahun-tahun lamanya. Kalian semua masih muda. Pada saat Anda seusia dengan mereka, kemungkinan Anda telah mencapai kelas Dozong. Shoyan tertawa. Mengingat bakat mereka bertiga, bukan tidak mungkin untuk mencapai level ini jika mereka memiliki kesempatan. Mereka bertiga kemudian tertawa saat mendengar kata-kata dari Shoyan. Mereka juga dipenuhi dengan kepercayaan diri. Hal yang paling berharga adalah mereka masih muda. Oleh karena itu, mereka masih dalam kondisi puncaknya. Selama mereka diberi waktu yang cukup, prestasi mereka pasti luar biasa di masa depan. Meskipun kami tidak berpartisipasi dalam pertempuran besar yang sebenarnya, kami juga mendapatkan banyak keuntungan selama periode waktu ini. Kekuatan kami bertiga telah meningkat 1 demi 1 bintang dalam beberapa hari terakhir. Ini mungkin tidak semenakutkan seperti Anda, tetapi ini biasa dianggap peningkatan yang cukup baik. Lin Shuya tertawa dengan puas. Tatapan Shoyan menyapu mereka bertiga.
Dia terkejut menemukan bahwa aura ketiga orang ini memang sedikit lebih kuat dibandingkan ketika mereka meninggalkan Akademi Dalam. Sepertinya, itu benar-benar seperti yang dikatakan Lin Shuya. Kekuatan mereka bertiga telah meningkat dalam periode waktu ini. Kalian bertiga belum mengonsumsi pil Dou Spirit. Kali ini, saya akan menggunakan waktu retreat saya untuk membantu Anda menyempurnakan pil tersebut. Setelah Anda mengonsumsinya, kekuatan Anda dapat ditingkatkan dengan 1 bintang. Perlakuan ini sebagai rasa terima kasih saya atas bantuan kalian. Shen merenung sebelum tertawa perlahan. Ketiga orang itu terkejut saat mendengar ini. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Sebuah pil Dou Spirit memang memiliki daya tarik yang sangat besar terhadap para ahli di kelas doang. Beberapa orang di halaman tanpa sadar melemparkan tatapan iri kepada Lin Yan dan yang lainnya ketika mereka mendengar perkataan Shoyan. Kepala Xiao, kalau begitu, Yinggu dan 2 lainnya mengulurkan leher mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan tertawa datar. Xiaoyan secara alami tahu apa yang ingin mereka katakan ketika tatapannya melihat ke arah mereka. Dia segera tersenyum dan berkata, "Tenang. Aku akan menyerahkan pil Huang yang perkasa dalam waktu setengah bulan ke depan." Hehehe, kami tentu saja mempercayai janji Kepala Xiao. Namun, kami telah meninggalkan wilayah Sudut Hitam selama beberapa bulan. Kami juga khawatir tentang serangan kami di wilayah Sudut Hitam. Kamu juga harus tahu betapa kacaunya tempat itu. Mereka bertiga menghela nafas saat mereka mendengar kata-kata Shoyan. Shoyan mengangguk sedikit. Dia tertawa dan berkata, "Kakak keduaku juga akan kembali dan mengelola gerbang Xiao. Saat itu, saya mungkin masih perlu meminta bantuan kalian bertiga untuk membantunya merawat gerbang Xiao." Mereka bertiga buru-buru mengangguk dan tertawa perlahan. Itu wajar. Sekarang, kita bisa dianggap bersekutu dengan gerbang Xiao. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Shoyan tersenyum tipis saat dia melihat wajah hormat mereka. Dia juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Dengan dukungan dari ketiga orang ini, sepertinya saudara kedua akan lebih mudah dalam mengelola gerbang Xiao. Tentu saja, walaupun Yinggu dan 2 lainnya tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Namun, Shoyan tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, dia masih mendapat dukungan kuat dari Akademi Dalam. Selama itu bukanlah situasi di mana sejumlah besar faksi di wilayah Sudut Hitam bergandengan tangan. Faksi manapun tidak akan berani bersaing dengan Akademi Dalam. Gerbang Xiao akan baik-baik saja dengan dukungan dari Akademi Dalam. Anda ingin melakukan retreat? Berapa lama retreat Anda? Shoring dan Shori terkejut ketika mereka mendengar Shoyan berbicara. Itu benar. Saya telah samar-samar merasakan bahwa saya akan menerobos ke kelas Dou Huang dalam periode waktu ini. Karena itu, saya harus bisa menerobos ke kelas Dou Huang selama retreat saya. Shoyan mengangguk dan menyuarakan pikirannya. Shoring merenung sejenak sebelum dia berbicara perlahan. Peningkatan kekuatan Anda secara alami adalah hal yang paling penting. Karena itu masalahnya, kami akan menyerahkannya kepada Anda. Serahkan masalah aliansian kepada saudara kedua Anda dan saya. Shoyan mengangguk sedikit. Dia memandangi Sholi dan memberikan pil umur panjang hijau tua yang dia perbaiki sebelumnya. Kakak kedua, kamu juga harus mengikuti Yinggu dan 2 lainnya untuk kembali ke wilayah Sudut Hitam. Anda juga harus lebih berhati-hati di wilayah Sudut Hitam. Ingat, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatan Anda dalam periode waktu ini. Akan lebih baik jika Anda dapat melakukan terobosan ke kelas Dou Huang. Saya juga akan membantu Anda menyempurnakan pil Dou Spirit saat saya membantu mereka menyempurnakan pil Huang perkasa. Shoyan dengan lembut berkata. Sholi mengangguk. Dia juga tahu bahwa dengan bantuan pil panjang umur hijau tua ini, dia tidak bisa sepenuhnya menghilangkan efek dari pil pemakan kehidupan, kecuali dia bisa menerobos ke kelas Dou Huang selama periode waktunya. Baiklah, di mana Anda akan melakukan retreat dan berapa lama retreat Anda? Tatapan Shoring menatap Shoyan sebelum dia tiba-tiba berbicara. Shoyan terdiam sesaat sebelum dia berbicara dengan lembut. Pegunungan binatang ajaib. Saat itu, saya menemukan lembah pegunungan
tempat di mana tumbuhnya bahan obat yang langka di situ. Saya akan pergi ke sana untuk melakukan retreat saya. Namun, saya tidak terlalu yakin berapa lama waktu yang saya butuhkan. Pegunungan binatang ajaib? Apakah Anda membutuhkan perlindungan? Shirley mengerutkan alisnya dan bertanya dengan serius. Itu tidak perlu. Aku akan membawa Xian. Xian menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap Shirley saat dia berkata, setelah aku pergi, aku akan menyerahkan semua masalah aliansian kepada kakak. Jika ada perubahan besar yang tidak terduga, Anda dapat mengirim seseorang untuk memberitahu saya. Shodik mengangguk sedikit. Tangannya dengan lembut menempuk lengan Shoyan saat dia berbicara dengan senyum tipis. Kamu bisa rileks dan melakukan retret. Klan Xiao saat ini dibangun atas kekuatan Anda. Karena itu, kekuatan Anda adalah yang terpenting. Shoyan tersenyum, dia menesa pelan dan bergumam. Setelah menjelaskan kepada Shoding dan Shirley tentang masalah dia retret, dia kemudian pergi menemui Xian dan membawanya saat dia pergi dengan tenang. Saat Shoyan terbang membawa Xian untuk pergi, tangan kecil Xian menunjuk ke depan dan dia tertawa dan berkata, kakak Cailin ada di depan. Shoyan langsung kaget saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjuk oleh Xian. Shoyan kemudian melihat sosok yang mempesona yang bersandar malas di dahan pohon. Mengapa kamu di sini? Shoyan bertanya dengan heran. Jangan berpikir bahwa kamu bisa membawa pergi Xian sendirian. Aku khawatir karena kamu telah membawanya. Medusa menjawab dengan suara yang samar. Dia segera berjalan dengan langkah kaki yang lambat. Dia kemudian mengambil Xian dan mengabaikan mata tertegun Shoyan. Shoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat ini. Dia hanya bisa berkata, baiklah, kamu bisa mengikuti kami. Saya akan melakukan retret dan tidak bisa bersenang-senang. Alasan saya membawa Xian juga karena dia akan membutuhkan energi yang sangat besar agar dia juga bisa maju ke kelas Do Huang. Sementara Shoyan berbicara, bahunya tiba-tiba bergetar dan sepasang sayap api hijau giok keluar dari punggungnya. Itu berubah menjadi sayap api yang indah, yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Kamu bisa membawa Xian dan mengikuti aku. Shoyan berbicara dengan Medusa sebelum mengepakkan sayapnya. Tubuhnya naik ke langit sebelum terbang tinggi menuju pegunungan binatang ajaib. Medusa melihat sosok Shoyan yang tak berdaya. Dia kemudian samar-samar tersenyum dingin. Medusa kemudian menarik Xian saat tubuhnya berkedip dan muncul di langit. Jari-jarinya menekan ruang kosong dan dengan cepat terbang ke arah Shoyan. Shoyan telah mengambil peta kekaisaran Jama ketika dia pergi saat itu. Dia mengikuti rute di dalam ingatannya dan dengan cepat terbang ke sisi barat laut kekaisaran. Saat itu, lembah gunung kecil itu terletak jauh di bagian barat laut pegunungan. Tempat itu sangat jauh dari kekaisaran. Seekor binatang ajaib biasa akan membutuhkan waktu setidaknya 5 atau 6 hari sebelum mereka dapat mencapai tempat itu. Namun, Shoyan saat ini bukan lagi Dose kecil saat itu. Dengan kecepatannya saat ini, dia setidaknya membutuhkan 1 hari untuk sampai ke tempat itu. Mengikuti rute yang ditunjukkan oleh peta, Shoyan dan 2 lainnya melakukan perjalanan selama 3 hari. Mereka kemudian tiba di puncak gunung yang berada di dekat pegunungan binatang ajaib. Tubuh mereka perlahan mendarat di udara. Shoyan berdiri di puncak gunung. Matanya membawa seutas ingatan saat dia mempelajari tanah yang agak familiar ini. Dia masih mengingat dengan jelas bahwa di tempat inilah dia pertama kali dikejar oleh kompi tentara bayaran bernama Kepala Serigala. Di sanalah dia pertama kali bertemu dengan Yun Yun yang telah menggunakan nama Yunzi saat itu. Shoyan tenggelam dalam ingatannya. Hanya setelah beberapa saat, dia mendesah pelan. Beberapa tahun telah berlalu, namun suasana itu masih saja seperti dulu. Namun orang-orangnya telah berubah secara total. Tatapan Shoyan mengikuti puncak gunung dan bergeser ke bawah. Akhirnya, itu berhenti di kota kecil yang terletak di kaki gunung. Dia masih ingat bahwa kota kecil ini bernama Kota Kingsan. Itu adalah tempat pelatihan pertamanya setelah dia meninggalkan kota Wutan saat itu. Di sini, dia mendapatkan teman pertamanya dalam hidupnya. Gadis itu baik hati, dan Shoyan biasa menyebutnya dokter peri kecil.
gadis berpakaian putih yang dengan lembut duduk di toko dan menyembuhkan tentara bayaran. Ingatan itu melintas di kepala Shoyan. Dia menghembuskan nafas. Peristiwa itu telah 6 atau 7 tahun telah berlalu, dan dia tidak mengetahui kabar dari dokter peri kecil saat ini. Shoyan masih dengan kuat memikirkan, apakah tubuh racun yang menyedihkan dokter peri kecil telah benar-benar meletus sekarang atau tidak. Shoyan kemudian tersenyum dan berkata, "Ayo pergi. Pertama-tama, kita harus pergi ke kota kecil ini." Tubuh Shoyan bergerak saat dia mengatakan perkataan ini. Dia dengan lembut terbang ke bawah. Medusa dan Xian mengikutinya dari belakang. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.